Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini di sini Ibu akan membahas tentang materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, sebaiknya Ibu akan memberikan peta konsep di mana norma itu dibagi menjadi 3, yaitu hakikat norma, ciri-ciri norma, macam-macam norma. Macam-macam norma ada yang dinamakan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma, aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Adapun beberapa pakar maupun sumber yang menyatakan pengertian norma. Yang pertama itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma berarti aturan ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Selain itu, norma diartikan sebagai ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu. Yang kedua yaitu menurut James van der Janden, di mana norma atau kaidah adalah petunjuk tingkah laku ataupun perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan seperti motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Yang ketiga, Prof. Dr. Soejono Swekanto SH MA. Menurut norma adalah suatu perangkat aturan agar hubungan antar manusia dalam masyarakat terjalin lebih baik. Sedangkan menurut Prof. Soedikno Martokusumo, norma adalah aturan bagi manusia tentang hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang sebenarnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Jadi, di sini dapat disimpulkan norma adalah petunjuk tingkah laku ataupun perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari disertai sanksi. Pada awalnya, norma merupakan suatu petunjuk yang dipakai oleh beberapa orang saja. Namun, seiringnya waktu, petunjuk tersebut disepakati secara bersama sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dengan adanya norma, seseorang tidak dapat bertingkah laku sesuka hatinya dalam kehidupan masyarakat, karena norma membuat seorang berpikir 2 kali terhadap tingkah laku mereka dalam masyarakat. Terlebih dalam norma terdapat sanksi bagi yang melanggar. Sanksi tersebut biasanya berupa teguran, denda, pengucilan, ataupun hukum penjara. Ciri-ciri norma. Adapun ciri-ciri norma dalam masyarakat, yang pertama adanya hasil kesepakatan bersama. Norma merupakan hasil kesepakatan anggota masyarakat. Kesepakatan tersebut dapat berupa norma tertulis dan tidak tertulis. Oleh karena itu, kesepakatan masyarakat norma harus ditaati dan dilaksanakan. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis.
Norma yang telah disepakati dapat berupa norma tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis bersifat resmi seperti norma hukum. Adapun norma yang tidak tertulis bersifat tidak resmi seperti norma kebiasaan, tata kelakuan, tata cara, adat istiadat. Yang C, adanya sanksi. Salah satu ciri khusus norma yaitu sanksi, dalam arti sanksi tersebut bersifat mengikat. Daya ikat sanksi dalam norma itu berbeda-beda. Biasanya norma tertulis memiliki sanksi lebih kuat dibanding norma tidak tertulis. Yang keempat, bersifat dinamis. Bersifat dinamis menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, norma selalu berubah menyesuaikan perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, macam-macam norma. Di sini Ibu cuma membahas tentang norma berdasarkan sumbernya, di mana norma berdasarkan sumbernya itu ada norma agama, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Sedangkan norma berdasarkan bentuknya ada norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma agama. Norma agama seperti yang kita ketahui di dalam masyarakat, contoh penerapannya yaitu menjaga kerukunan antar beragama, membantu orang yang mengalami kesusahan, rajin beribadah sesuai keyakinan agama masing-masing, mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, menghormati kedua orang tua dan menjaga hubungan baik antar beragama. Sedangkan norma kesusilaan yaitu peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan di situ merupakan peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Norma kesopanan memberikan batasan perilaku kepada setiap individu mengenai cara bergaul yang baik dengan orang lain. Norma kesopanan selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma kesopanan tidak berlaku secara umum. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum seperti kita sadari, kita merupakan warga negara Indonesia. Contoh norma hukum di sini seperti yang kita terapkan dalam kehidupan sehari, misalnya mentaati rambu-rambu lalu lintas, di mana norma hukum adalah aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum itu sendiri berisi perintah atau larangan yang bersifat memaksa. Norma hukum pelaksanaannya dapat dipaksakan, pelanggarannya dapat ditindak atau dikenai sanksi sesuai hukum. Sedangkan norma berdasarkan bentuknya, di sini ada yang dikatakan dengan norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis adalah norma yang dinyatakan atau dideklarasikan dalam bentuk tertulis. Norma tertulis ini biasanya diterapkan oleh pejabat yang berwenang, bersifat resmi, acuan berperilaku yang dirumuskan secara sistematis, misalnya norma hukum. Salah satunya contoh tata tertib sekolah.
Tata tertib sekolah itu kan merupakan norma hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, misalnya siswa-siswi maupun guru ataupun pekerja yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis dilaksanakan atas kesadaran tiap-tiap individu. Norma tersebut tujuannya untuk mewujudkan ketertiban. Norma tidak tertulis diakui dan disepakati keberadaannya oleh masyarakat secara alami melalui interaksi yang berlangsung lama. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai bentuk norma tidak tertulis. Adapun jenis norma yang tidak tertulis, misalnya cara kita individu bisa dalam kehidupan sehari-hari ataupun lingkungan masyarakat, cara makan, cara minum. Dan itu yang kedua, adanya kebiasaan. Kebiasaan ini kan merupakan perbuatan yang berulang-ulang, tapi dengan sadar dan mempunyai tujuan yang jelas. Yang C, tata kelakuan. Tata kelakuan sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sikap hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar. Tata kelakuan itu biasanya terbentuk oleh sekelompok masyarakat. Yang adanya adat istiadat. Tata kelakuan yang terrealisasi secara kuat dalam setiap perilaku anggota masyarakat. Adat istiadat merupakan kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi kuat dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat juga sering disebut norma adat yang berlaku, peraturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan masyarakat secara turun-menurun. Misalnya seperti yang sering kita dengar itu adanya hukum adat. Hukum adat itu biasanya ada di daerah Minangkabau, yaitu adanya suku Dayak, marga Dayak. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau suara Ibu agak kurang jelas karena Ibu sedang tidak enak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.